Pemirsa, siapa sangka dari gerobak sederhana di kawasan Botania 1, Kota Batam, lahir cita rasa dimsum istimewa hasil racikan tangan ibu rumah tangga. Dengan ketekunan dan semangat belajar, Novi berhasil menghadirkan ngedimsum yuk Batam, kuliner lezat yang kini digemari banyak orang. Seperti apa kisah perjuangan di baliknya, berikut program Sapa UMKM episode Ngedimsum Yuk Batam. Bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Sapa UMKM. Nah pemirsa, hari ini saya berada di Botania 1 Garden untuk mengunjungi Ngedimsum Yuk Batam. Anda penasaran? Yuk intip keseruan saya hanya di Sapa UMKM, UMKM Kepri, tangguh kreatif, sukses bersama. Di tengah hiruk-pikuk kota Batam yang terus berkembang, kisah perjuangan kecil sering lahir dari dapur rumah tangga. Dari tempat sederhana itulah muncul semangat besar untuk menciptakan karya dan peluang. Salah satunya datang dari kawasan Botania 1, Kota Batam, tempat seorang ibu rumah tangga bernama Novi menekuni usaha kuliner yang kini semakin digemari, Ngedimsum Yuk Batam. Dengan senyum ramah, Novi menyambut setiap pelanggan yang datang. Ia memperkenalkan usahanya dengan sederhana namun penuh kebanggaan. Usaha ini bermula dari hobi memasak dan rasa ingin tahu yang besar. Awalnya, ia hanya mencoba membuat dimsum untuk keluarga di rumah. Namun siapa sangka dari percobaan kecil itu justru lahir ide bisnis yang kini membuka jalan rezeki baginya. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Kiki dari Sapa UMKM, Bu. Ya, saya dari Ngedimsum Yuk Batam. Mau lihat-lihat silahkan Mbak. Boleh saya lihat? Boleh. Nah pemirsa Sapa UMKM, saat ini saya sudah bersama Bu Novi, pemilik Ngedimsum Yuk Batam. Sudah berada di tempat proses ininya juga ya Bu ya, dimsumnya. Ya. Kan Bu, di sini ada menu-menunya nih Bu ya, dimsum-dimsumnya nih Bu. Di sini ada dimsum apa aja nih Bu? Ada dimsum bakar, ada dimsum kukus, ada dimsum prasmanan, terus ada itu dimsum mini yang kecil-kecil. Dimsum mini. Ya. Oh, boleh saya lihat dimsumnya yang kukus Bu? Ini yang kukus. Oke. Ada toppingnya berbagai macam. Terus ini yang untuk bakaran. Oke. Ini untuk kukus mentai, kukus moza. Terus yang ini yang mininya. Oh itu yang mini-mini ya Bu ya? Ya. Beda size dia Bu ya? Cuma beda rasa sama. Tapi rasanya sama nih Bu ya? Jadi kan ini ada nih macam-macam menu, berarti ya pasti ada yang best seller nih Bu? Ada. Apa itu yang best seller Bu? Biasanya bakaran. Oke, Kiki boleh lihat proses pembakarannya? Boleh. Boleh. Berarti kita langsung ambil itunya ke sini. Boleh Bu, silakan saya ingin melihat. Kalau dibilang berapa lama, nggak bisa terhitung kayaknya. Nanti buat gagal kan, rasanya kurang. Besok buat lagi gitu-gitu terus sampai benar-benar rasanya ini. Karena maunya yang tepungnya dikit, ayamnya banyak, jadi berasa ayamnya. Paling tepungnya 10%, ayamnya 90%. Proses belajar yang panjang membuat Novi memahami bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam. Ia terus berinovasi hingga akhirnya menemukan racikan rasa yang pas dan disukai banyak orang. Kini, Ngedimsum Yuk Batam dikenal dengan beragam varian rasa yang menggugah selera. Ada dimsum bakar original, dimsum bakar mentai, dimsum bakar nori. Terus ada dimsum kukus, kukus mentai, kukus nori, kukus moza. Ada dimsum prasmanan, terus ada dimsum mini yang kecil-kecil. Yang membuatnya istimewa, semua varian itu dibuat langsung oleh Novi. Tak ada bahan instan, tak ada produksi pabrikan, semuanya diolah dari nol, termasuk sambal pendamping dan saus khasnya. Menariknya, Novi belajar secara otodidak. Ia tak mengikuti pelatihan resmi atau kursus memasak. Buat sendiri semua dari nol.
Dari dimsumnya juga? Ya, sama sambal-sambalnya semuanya buat sendiri. Belajar otodidak, awalnya dari YouTube. Biasa gagal dari YouTube. Jadi dari YouTube itu diolah lagi. Jadi kayak ginilah rasanya, Mbak. Dari segi bahan, Novi memilih ayam paha sebagai bahan utama dimsum. Baginya, bagian itu memiliki tekstur yang lebih lembut dan juicy. Meski harga bahan baku kerap naik, Novi tetap menjaga harga jual agar pelanggan tidak terbebani. Produksi dilakukan setiap hari, tak ada stok lama atau sisa produksi. Dimsum yang dibuat hari ini akan langsung dijual di hari yang sama. Untuk dimsum ini ya Bu ya, itu diprosesnya apakah setiap hari atau memang tergantung produksinya Bu? Setiap hari sih, alhamdulillah nggak pernah untuk besok habis terus. Meski baru 2 bulan berjalan, omset ngedimsum Yuk Batam terbilang cukup menjanjikan. Dalam sehari, penjualannya bisa mencapai antara Rp500.000 hingga Rp600.000. Namun bukan berarti tanpa tantangan. Novi juga pernah mengalami masa sepi pembeli dan kerugian akibat percobaan yang gagal. Itu kenapa Bu bisa ada omset sedikit? Apakah dari cuaca atau ada hal lain yang Mungkin dari cuaca, terus awal-awal pas jualan juga. Untuk saat ini penjualan dimsum Novi masih terbatas di sekitar Botania. Namun, ia memiliki rencana besar ke depan memperluas pasar melalui penjualan online dan produk frozen food, bahkan membuka cabang jika kesempatan datang. Mau marketplace ya, terus mau buat frozen food. Habis itu mau, kalau memang ada ininya mau buka cabang. Perjalanan Novi adalah cerminan semangat pelaku UMKM di Batam, sederhana tapi penuh tekad. Ia berharap ke depan pemerintah bisa memberikan perhatian lebih bagi pelaku usaha kecil sepertinya, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Semoga pemerintah melihat UMKM seperti saya bisa ada perhatiannya, bisa dibantu, bisa dapat pelatihan, bisa dapat bantuan modal. Dari dapur kecil di Botania, Novi membuktikan bahwa keberanian untuk memulai adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Dengan ketekunan dan semangat belajar tanpa henti, ngedimsum Yuk Batam kini tak sekedar menjual makanan, tetapi menghadirkan cita rasa perjuangan di setiap gigitan. Dari dimsum Yuk Batam. menu bestsellernya Bu? Menu bestsellernya dimsum bakar. Oke. Nah pemirsa, beginilah bentuk dari dimsum Yuk, yaitu ada yang mentai mozzarella dengan nori. mentai nori. Dan pemirsa, cukup sekianlah untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode Sapa selanjutnya. UMKM Kepri, tangguh, kreatif, sukses bersama. Ibu.